Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Hendayana dengan NIM 213051191. Di sini saya akan presentasikan hasil laporan dari penilaian risiko keamanan informasi pada SIAP Sistem Informasi Akademik dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan menggunakan ISO 27001 dalam pemenuhan salah satu tugas UAS di mata kuliah Manajemen Keamanan Data dan Informasi. Nah, baik, di sini adalah sebuah judul dari penilaian aset atau risiko mengenai keamanan informasi pada SIAP ini. Langsung saja kepada pendahuluan. Di sini ada latar belakang yang dimana sistem informasi akademik atau SIAP di Universitas Muhammadiyah Sukabumi menjadi vital namun rentan terhadap ancaman keamanan setelah peluncuran online pada 2013. Serangkaian insiden mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian finansial. Untuk menanggapi hal ini, sebuah penilaian risiko keamanan dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi ancaman dan menemukan solusi yang efektif. Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya evaluasi risiko keamanan pada SIAP UMI pada tahun 2016. Dan rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka disimpulkan sebuah masalah, yaitu bagaimana melakukan penilaian risiko keamanan informasi pada SIAP UMI sehingga dapat menjadi acuan untuk menentukan model keamanan sistem informasi yang perlu diimplementasikan. Jadi dari berbagai latar belakang kali ini, kita melakukan sebuah penilaian untuk melakukan sebuah mitigasi terhadap ancaman-ancaman yang terjadi pada SIAP UMI. Selanjutnya, terhadap sebuah tujuan berdasarkan permasalahan, maka dapat disimpulkan tujuan, yaitu mengidentifikasi dan menilai nilai aset, potensi ancaman, kelemahan, serta dampak yang mungkin terjadi. Hal ini bertujuan untuk menyusun daftar nilai risiko secara berurutan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, sehingga dihasilkan daftar nilai risiko dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, selanjutnya di sini ada studi pustaka. Yang pertama ada prinsip keamanan informasi, ada 3 poin, yaitu yang pertama ada kerahasiaan, dan yang kedua ada keutuhan data, dan yang ketiga mengenai ketersediaan. Dan selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi melindungi aset dari ancaman, meminimalisir risiko, dan meningkatkan investasi. Ancaman berasal dari pencurian data dan hacking. Upaya teknis kebijakan dan partisipasi eksternal diperlukan untuk implementasi yang efektif. Dan ISO 27001 adalah standar keamanan informasi yang menggantikan standar sebelumnya, membantu organisasi memenuhi kebutuhan keamanan informasi. Tahapan sertifikasi meliputi perencanaan proyek, penentuan cakupan ISMS, penilaian risiko, merancang kebijakan, memberikan pelatihan, dokumentasi, audit sertifikasi, dan menjaga kepatuhan. Itu merupakan bagian dari studi pustaka. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah metode penelitian yang saya lakukan dan tim saya mengenai penilaian atau identifikasi pada aset-aset yang terdapat pada SIAP. Di sini ada identifikasi masalah. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem mengenai algoritma yang berbentuk ancaman. Identifikasi aset dan risiko. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset dan risiko pada sistem informasi akademik dan keuangan SIAP. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi melakukan wawancara dengan staf ICT, membuat daftar aset yang ada di SIAP, serta membuat daftar potensi ancaman yang mungkin terjadi pada SIAP. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan wawancara atau observasi. Dan mungkin ini adalah sebuah metode penelitian yang kami lakukan untuk penilaian aset-aset ini. Selanjutnya, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita mendapatkan aset, yang kedua ancaman, yang ketiga identifikasi nilai aset, yang keempat identifikasi nilai ancaman, dan yang kelima ada identifikasi dampak. Nah, langsung saja kita membahas hasil dari penilaian aset dari metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada ASDM, yaitu aset sumber daya manusia, di mana ASDM ini adalah memiliki 1 orang awalnya, namun akan dikelola 3 orang nantinya. Begitu keterangan dari hasil observasi terhadap pihak yang terkait. Selanjutnya ada aset hardware. Yang pertama ada genset, yang kedua ada server, yang ketiga ada komputer, dan yang keempat ada perangkat jaringan. Itu merupakan aset hardware yang dimiliki pada SIAP ini. Dan yang selanjutnya ada aset software, di mana aplikasi SIAP ini perangkat lunak yang dikembangkan pada tahun 2012 menggunakan framework CI, kode Igniter, dan C++. Jadi ini adalah merupakan aset software yang dimiliki pada sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
Selanjutnya ada MySQL, Database Management System, database berisi data yang tidak ternilai dan masih berantakan, ujar dari pihak yang terkait. Dan selanjutnya ada web browser, aplikasi yang digunakan dalam akses siap UMI oleh pengguna. Dan yang terakhir ada aset data dan informasi yang tersimpan di basis data siap UMI. Data dan informasi yang tersimpan pada siap UMI ialah data mahasiswa, dosen, informasi akademik, mulai dari KRS, TS, UAS, transkrip nilai, dan keuangan mahasiswa, serta 14 jenis pembayaran. Bahkan ini adalah aset yang tertinggi mungkin ya mengenai data dan informasi. Selanjutnya, nah di sini kita membahas sebuah ancaman yang bisa saja terjadi atas aset-aset yang sudah ada di siap UMI. Yang pertama ada dari orang dalam lingkungan UMI atau yang disebut dengan internal. Jenis ancaman memberitahukan akses login kepada orang yang tidak berhak. Yang selanjutnya pencurian data informasi aplikasi perangkat keras, menginputkan data palsu atau salah ke dalam siap UMI. Dan yang terakhir adalah dokumen hilang dengan berikut beberapa penjelasannya dan yang memiliki tentunya dampak terhadap sebuah ancaman yang terjadi. Pertama ada pencurian data pribadi, selanjutnya penyalahgunaan data, merusak kedalaman sistem, terus tidaknya ada backup data. Nah ini merupakan sebuah ancaman yang dimana ancaman ini terdapat pada internal dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan selanjutnya ada faktor teknis dan lingkungan. Yang pertama ada gangguan hubungan internet, gangguan listrik, basis data dan aplikasi siap error, bencana alam dan banjir, kebakaran dan lain-lain. Ini merupakan sebuah ancaman juga yang kita bisa pikirkan untuk menganalisis atau menghadapinya, dan mempunyai dampak-dampak tidak stabilnya jalan server dan hasilnya sebuah sistem dan server. Nah itu merupakan sebuah ancaman yang sudah kami analisa dari siap UMI ini. Selanjutnya kita membahas identifikasi nilai aset. Jadi nilai aset tersebut kita nilai menggunakan 3 acuan. Yang pertama di sini ada confidentiality, yang kedua ada I itu melambangkan integrity, dan A itu availability. Nah jadi di sini ASDM atau aset sumber daya manusia bernilai 9 dan aset hardware bernilai 5, server 9, komputer 8, perangkat jaringan 4, aplikasi siap UMI 8, MySQL 8, dan web browser 6. Aset data informasi itu 10. Ini merupakan sebuah penilaian aset yang kami lakukan dan tim kami melalui 3 tinjauan ini. Selanjutnya, nah ini ada sebuah identifikasi nilai ancaman, yang dimana tadi ancaman-ancaman ini terjadi terhadap sebuah aset-aset yang ada pada siap UMI. Dengan yang pertama itu ada nilai aset. Hal ini dengan jumlah probabilitasnya itu 0,6, dan terhadap genset 0,6, 0,6, 0,4, 0,9, 0,11, dan 0,12, dan yang terakhir 0,7. Ini adalah merupakan identifikasi nilai ancaman yang dilakukan oleh tim kami. Selanjutnya, ini kita berbicara terhadap sebuah ancaman, dan yang terakhir kita berbicara mengenai identifikasi nilai dampak. Nah, yang pertama kita terhadap sebuah ancaman yang terjadi pada aset yang tadi seperti kita sudah ketahui dengan jumlah ancaman yaitu 0,3, 0,3, 0,3, 0,2, 0,45, 0,55, 0,6, dan 0,35. Itu adalah sebuah identifikasi nilai dampak dari sebuah ancaman terhadap aset-aset yang ada pada siap Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah dari berbagai bahasan dan yang kami telah lakukan pada siap kali ini, kami memiliki kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa aset siap UMI terbagi menjadi 4 use aset utama, yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan data informasi. Sementara untuk ancaman beserta dampaknya terbagi menjadi 3 ancaman, yaitu terhadap kerahasiaan dan keamanan, ketersediaan dan integritas, dan keamanan autentikasi. Dan untuk sarannya, untuk meningkatkan keamanan informasi pada siap UMI, disarankan memperkuat kontrol keamanan, meningkatkan pemantauan, dan memperketat kontrol akses, sosialisasi kesadaran keamanan perlukan untuk pemahaman yang lebih baik. Perlu juga pembaruan kebijakan dan perencanaan mitigasi risiko yang efektif. Dengan langkah-langkah ini,
manajemen risiko keamanan informasi di Siakomi dapat ditingkatkan. Nah, mungkin itu adalah sebuah hasil dari penugasan penilaian aset atau penilaian risiko di Siak Bumi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.